Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholih-sholihah semua. Materi PAI hari ini yaitu tentang surat Al-Ikhlas, yang artinya memurnikan keesaan Allah atau mengesahkan Allah. Surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Surat Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekah, sehingga surat Al-Ikhlas termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Kita melafalkan surat Al-Ikhlas bersama-sama ya, sholih-sholihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Adapun artinya yaitu ayat yang pertama, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ayat kedua, hanya Allah lah tempat bergantung. Ayat ketiga, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Kemudian ayat yang keempat yaitu, dan tidak ada satupun yang menyamainya. Pesan-pesan dalam surat Al-Ikhlas. Yang pertama, surat Al-Ikhlas mengajarkan kita dan menerangkan bahwa Allah itu Esa. Yang kedua, Allah itu satu atau tunggal. Jadi, sholih-sholihah, Allah itu tidak ada tandingannya, tidak ada sekutunya. Kemudian, yang ketiga, Allah tempat bergantung. Artinya apa? Kita ketika meminta dan memohon apapun itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh bergantung pada selain Allah. Nah, sekarang memasuki sikap percaya diri. Sikap percaya diri adalah percaya pada kemampuan diri sendiri. Percaya diri lawannya yaitu rendah diri. Percaya diri berbeda dengan sifat sombong. Kalau sifat sombong itu percaya pada dirinya sendiri namun merendahkan orang lain. Nah, sikap percaya diri ini dia percaya pada kemampuan dirinya sendiri akan tetapi tidak merendahkan orang lain. Kemudian, sikap percaya diri bisa tumbuh dengan cara rajin belajar dan berlatih. Nah, ketika sholih-sholihah tidak paham akan pelajaran, maka boleh bertanya, tidak usah malu-malu, harus pede. Ketika kita tidak bisa, maka kita harus pede mengangkat tangan, kita harus percaya diri mengangkat tangan. Bertanya kepada siapapun yang lebih mengetahui. Selanjutnya, mensyukuri karunia dan pemberian Allah. Kita sebagai manusia harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah menciptakan kita dengan ciptaan yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Nah, manusia diberi akal pikiran sehingga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Akan tetapi, hewan dan tumbuhan tidak memiliki akal pikiran. Kita tidak akan mungkin bisa menghitung nikmat Allah yang begitu banyaknya. Oleh karena itu, sholih-sholihah, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gambar yang pertama ini adalah manusia. Manusia diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa berpikir, bisa berhitung, bisa menghafal, dan lainnya. Kemudian, gambar yang kedua,
itu gambar hewan. Hewan sedang makan, makannya menggunakan mulut langsung. Jika manusia, dia diberi tangan untuk makan, untuk menulis, dan untuk banyak hal. Itu perbedaannya ya solih-solihah. Kemudian kita harus selalu bersyukur. Coba lihat gambar 3. Di sini ada gambar pohon. Gambar pohon itu, pohon gak bisa berjalan ya solih-solihah. Nah, kita sebagai manusia harus senantiasa bersyukur karena kita diberi Allah 2 kaki sehingga kita bisa berjalan ke rumah teman, ke sekolahan, dan ke tempat-tempat lainnya. Tentunya harus digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Kemudian juga sebagai manusia kita bisa sekali menikmati udara yang segar. Coba lihat gambar yang keempat. Dia sedang sakit. Kalau misalkan kita sedang sakit, maka kita badannya terasa capek ya. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia yang sehat, yang kuat, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sekian tersebut, manusia yang paling sempurna ciptaannya. Selanjutnya yaitu tentang rajin belajar. Solih-solihah, rajin adalah tekun dan ulet. Nah, bersungguh-sungguh dan terus-menerus melakukan kegiatan sehingga kita berhasil mencapainya. Anak yang solih-solihah harus senantiasa rajin membaca, menulis, berhitung, dan juga tidak lupa beribadah. Nah, ketika kita rajin belajar, maka diri kita akan menjadi pandai. Ketika kita pandai, kita pintar, kita solih-solihah, maka kita bisa keliling dunia dengan gratis. Karena itu kepandaian kita yang Allah kasih kepada kita melalui rajin belajar. Adapun tugasnya yaitu solih-solihah mengirim hafalan surat Al-Ikhlas. Sekian dari Ustazah Ita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.